Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Silvia. Dalam video kali ini saya kembali membahas seputar karya ilmiah Universitas Terbuka. Kalau sebelumnya saya sudah membuat video tentang tanya jawab karya ilmiah Universitas Terbuka, kali ini saya mau membahas satu proses yang belakangan ini banyak ditanyakan dan banyak dikhawatirkan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka terkait karya ilmiah yang mereka buat, yaitu proses pendeteksian plagiarisme. Simak baik-baik video ini, semoga informasi yang saya berikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Beberapa waktu lalu, ada teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar karya ilmiah dan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Pertanyaan yang ditanyakan tersebut antara lain, apakah karya ilmiah saya lolos uji? Aplikasi apa yang dipakai Universitas Terbuka dalam mendeteksi plagiarisme? Lalu, berapa nilai toleransi kemiripan yang diberlakukan di Universitas Terbuka? Lalu, beberapa pertanyaan lain yang serupa. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya berkonsultasi atau bertanya kepada seorang adik saya, seorang sarjana teknik, yang kebetulan dalam skripsinya dia membuat aplikasi pendeteksi plagiarisme untuk digunakan di perpustakaan universitasnya. Jadi, dari penjelasan adik saya tersebut, saya memperoleh beberapa penjelasan dan beberapa fakta penting yang menurut saya sangat bagus dan penting untuk saya bagikan kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman sekalian lebih mengerti tentang aplikasi pendeteksi plagiarisme dan teman-teman tidak mengkhawatirkan karya ilmiah yang sudah teman-teman buat. Dari hasil diskusi saya dengan adik saya dan beberapa penjelasannya tentang aplikasi pendeteksi plagiarisme, dalam video ini saya akan menyampaikan 3 poin penting untuk teman-teman sekalian, yaitu yang pertama tentang tahap-tahap proses dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme. Lalu yang kedua, prinsip kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme. Dan yang ketiga, beberapa tips untuk kalian agar karya ilmiah yang kalian buat bisa lulus dan tidak terdeteksi plagiarisme. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tahapan-tahapan kerja dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme. Dalam pembahasan yang pertama ini, saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh kita yang awam bahasa program dan dunia komputerisasi, agar kita lebih mudah mengerti. Dan untuk teman-teman yang lebih mengerti tentang aplikasi pendeteksi plagiarisme dan sebagainya, kalau ada penjelasan saya yang kurang, kalian bisa berbagi, kalian bisa menambahkan di kolom komentar, kalian bisa langsung ketikkan di kolom komentar. Dan kalaupun ada penjelasan saya yang salah, silahkan koreksi supaya kita bisa sama-sama berbagi informasi yang baik, yang benar dengan teman-teman yang lain. Setiap dokumen karya ilmiah yang telah kita unggah dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme akan menempuh 3 tahapan besar untuk menentukan apakah dokumen kita itu merupakan hasil plagiat atau bukan. 3 tahapan besar tersebut adalah yang pertama tahapan awal yang biasa disebut dengan tahap pre-processing. Lalu yang kedua adalah tahapan pemeriksaan atau pembandingan dokumen kita dengan dokumen pembanding. Dan yang ketiga adalah perhitungan nilai kemiripan antara dokumen kita dengan dokumen pembanding. Dari informasi yang berhasil saya kumpulkan, ada banyak sekali aplikasi pendeteksi plagiarisme yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Dan aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan sistem dan bahasa program yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi pada umumnya secara garis besar, dokumen kita itu akan melalui 3 proses besar tersebut. Tahapan yang pertama adalah tahapan permulaan atau yang biasa disebut dengan tahap pre-processing. Dalam tahap ini, dokumen karya ilmiah yang sudah kita unggah ke dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme akan diekstrak. Bagaimana caranya diekstrak? Nah, dari dokumen yang kita unggah itu ada bagian-bagian yang akan dibuang atau dihapus sehingga dokumen yang akan lanjut ke tahap berikutnya untuk dibandingkan dengan dokumen pembanding itu hanya merupakan inti dari karya ilmiah yang kita buat.
Apa saja yang akan dibuang dari dokumen kita? Yang pertama, tanda baca. Yang akan dibuang itu adalah tanda baca, seperti yang kita tahu, yaitu seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan lain sebagainya. Yang kedua yang akan dibuang adalah stop word atau kata-kata sambung yang tidak memiliki arti. Contohnya, dan, yang, ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga beberapa aplikasi yang lebih detail mengekstrak dokumen kita. Ada aplikasi yang sampai menghilangkan imbuhan-imbuhan, sehingga yang lanjut ke tahap berikutnya hanya berupa kata dasar. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemeriksaan atau pembandingan. Dalam tahap ini, dokumen karya ilmiah kita yang sudah diekstraksi dalam tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pre-processing, akan dibandingkan dengan dokumen pembanding. Dalam tahapan ini, setiap aplikasi pendeteksi plagiarisme akan menggunakan metode dan bahasa programnya masing-masing. Namun pada intinya, dokumen kita itu akan dibandingkan dengan dokumen yang sudah ada di dalam database aplikasi tersebut yang disebut dengan dokumen pembanding. Dalam tahapan ini, yang akan dihasilkan adalah jumlah kemiripan yang ditemukan antara dokumen kita dengan dokumen pembanding aplikasi tersebut. Nah, jadi tahapan yang pertama yang dihasilkan adalah ekstrak dari dokumen kita. Lalu tahapan yang kedua yang dihasilkan adalah jumlah kemiripan antara dokumen kita dengan dokumen pembanding. Setelah itu barulah masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahap perhitungan nilai kemiripan. Nah, dari situ kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap perhitungan nilai kemiripan. Dalam tahapan ini, jumlah kemiripan yang sudah ditemukan dalam tahap 2 tadi akan diperhitungkan sedemikian rupa hingga menghasilkan nilai persentase kemiripan. Disinilah karya kita itu akan ditentukan apakah merupakan hasil plagiat atau bukan. Bagaimana penentuannya? Jika nilai kemiripan kita itu lebih tinggi dari nilai toleransi, maka karya kita akan dianggap sebagai hasil plagiat. Sebaliknya, jika nilai kemiripan kita itu di bawah nilai toleransi, berarti hasil karya kita itu bukan hasil plagiat. Setelah kita membahas dan mengetahui tentang proses-proses atau tahapan-tahapan kerja dalam sebuah aplikasi pendeteksi plagiarisme, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme. Bagi saya ini hal yang sangat penting untuk diketahui. Mengapa? Karena menurut saya jika kita mengetahui dengan baik prinsip kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme, kita tidak akan lagi bertanya-tanya dan tidak lagi khawatir membandingkan aplikasi A dengan aplikasi B atau aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Karena bagi saya, meskipun ada banyak sekali aplikasi yang beredar di luar yang bisa kita gunakan, tetap saja prinsip kerjanya itu sama. Prinsip kerja pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme, dokumen karya ilmiah yang telah kita unggah itu akan dibandingkan dengan dokumen pembanding. Pertanyaannya adalah apa itu dokumen pembanding? Dokumen pembanding itu adalah dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu dokumen yang sudah ada sebelum dokumen kita ada, yang sudah tersimpan dalam database aplikasi tersebut dan dianggap sebagai dokumen asli. Oleh karena itu, masing-masing aplikasi pendeteksi plagiarisme akan memiliki data pembanding yang berbeda-beda. Contohnya, jika saya menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme yang saya ambil dari Google, otomatis data pembandingnya itu akan bersumber dari database Google. Lain ceritanya dengan aplikasi pendeteksi plagiarisme yang digunakan di universitas terbuka. Otomatis database atau dokumen pembanding yang akan digunakannya itu adalah dokumen-dokumen yang ada dalam database universitas terbuka. Nah, database dari Google dan database universitas terbuka otomatis pasti akan berbeda. Prinsip yang kedua yaitu ada nilai toleransi kemiripan. Seperti yang sudah saya sampaikan di tahap-tahap kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme tadi di awal, bahwa
Jika kemiripan yang ditemukan antara dokumen kita dengan dokumen pembanding itu di atas nilai toleransi, berarti dokumen kita akan dianggap sebagai hasil plagiat. Jika kemiripan yang ditemukan antara dokumen kita dengan dokumen pembanding di bawah dari nilai toleransi yang sudah ditentukan, maka hasil kerja kita atau karya ilmiah kita itu bukan merupakan hasil plagiat. Jadi, jika kita memperhatikan prinsip kerja ini, maka sudah hampir pasti bahwa tidak ada karya ilmiah yang tidak memiliki kemiripan sama sekali atau 0%. Mengapa demikian? Karena ada bagian dalam karya ilmiah kita itu yang berisi kutipan. Namanya kutipan berarti kita ambil dari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, biasanya dalam karya ilmiah itu dalam bab 2 berisi landasan teori. Otomatis dalam bab itu kita menggunakan kutipan pendapat atau teori orang lain yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa teman yang bertanya-tanya bagaimana dengan landasan teori, bagaimana dengan daftar pustaka. Itu kan kita kutip dari sumber lain, dari punya orang lain, otomatis akan ada kemiripan dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya. Nah, itulah kenapa ada nilai toleransi. Untuk karya ilmiah yang kita unggah sudah ditentukan nilai toleransinya, nilai toleransi kemiripan maksudnya, antara dokumen yang kita punya dengan dokumen pembanding dari aplikasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dua prinsip kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme ini, kita bisa lebih tenang, kita tidak lagi bertanya-tanya aplikasi apa yang digunakan di universitas terbuka untuk mendeteksi plagiarisme. Karena dari dua prinsip kerja ini, yaitu bahwa dokumen kita akan dibandingkan dengan dokumen pembanding, dan yang kedua bahwa ada nilai toleransi kemiripannya, kita akan mengerti bahwa meskipun aplikasi yang digunakan itu berbeda-beda dan bermacam-macam, tetap prinsip kerjanya itu sama. Yang terakhir, saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian supaya karya ilmiah kalian bisa lulus dan tidak terdeteksi sebagai hasil plagiat. Tips yang pertama adalah buatlah karya ilmiah kalian sendiri, berdasarkan hasil penelitian kalian sendiri dan berdasarkan apa yang benar-benar kalian pelajari. Jangan mengcopy hasil karya orang lain untuk dijadikan hasil karya kalian. Usahakan karya ilmiah yang kalian buat itu adalah asli hasil karya kalian sendiri. Dengan begitu, setelah mengunggah karya ilmiah kalian, kalian tidak akan lagi cemas, kalian akan lebih tenang dan kalian akan lebih percaya diri karena hasil karya kalian itu asli. Kalian tidak perlu lagi mencari aplikasi untuk mengetes dan tidak perlu bertanya-tanya aplikasi apa yang digunakan di universitas terbuka, karena kalian percaya bahwa hasil karya kalian itu pasti lulus dan merupakan hasil karya yang asli. Tips yang kedua, buatlah karya ilmiah yang benar sesuai dengan kerangka yang benar atau kerangka yang baku. Mengapa demikian? Jika kalian membuat karya ilmiah dengan kerangka yang baku, kalian akan bisa memperoleh nilai yang maksimal sekaligus meminimalisir presentasi kemiripan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam karya ilmiah itu memang ada bagian yang membahas teori orang lain atau membahas kutipan dari pendapat orang lain yang kalian gunakan sebagai landasan teori dalam karya ilmiah kalian. Jika kalian menulis dengan baku, maka kutipan-kutipan pendapat atau teori yang kalian gunakan itu terpusat pada satu bagian saja. Sementara bagian-bagian lain akan kalian buat dengan baik yang berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan kesimpulan kalian sendiri, sehingga pasti dalam bagian-bagian itu kalian tidak banyak menggunakan kutipan pendapat atau teori. Dengan cara ini, kalian bisa mendapat nilai yang maksimal sekaligus menghasilkan presentasi kemiripan yang minim. Bayangkan jika kalian membuat karya ilmiah tidak menggunakan kerangka yang baku atau kerangka yang benar dan dibuat asal-asalan. Kalian akan lebih banyak menggunakan pendapat, akan lebih banyak menggunakan kutipan teori di tempat yang tidak semestinya, sehingga di mana-mana itu ada kutipan. Otomatis pada saat dilacak atau dicek oleh aplikasi pendeteksi plagiarisme nanti, jumlah kemiripan dalam dokumen kalian dengan dokumen pembanding itu akan tinggi. Sehingga di samping kalian mendapat nilai yang tidak sempurna,
bisa-bisa hasil karya kalian terdeteksi sebagai hasil plagiat. Tips yang ketiga, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika kalian bisa mengatur waktu dengan baik, kalian tidak akan membuat karya ilmiah kalian itu dengan terburu-buru apalagi asal-asalan. Kalian akan bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bagus dan berbobot. Dengan waktu yang cukup, kalian bisa membuat penelitian yang lebih baik dan kalian bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak. Nah, dengan modal hasil penelitian dan data serta informasi yang banyak tadi, kalian bisa menghasilkan karya ilmiah yang bagus, yang berbobot, yang isinya tidak melulu kutipan pendapat orang lain. Tips yang keempat, pilih topik yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu pelajari dan yang benar-benar kamu kuasai. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah untuk menggali informasi, membuat penelitian, dan merangkum semuanya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbobot, dan tentunya kalian tidak mungkin ngarang membuat karya ilmiah tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas segala sesuatu yang penting untuk kita ketahui dari aplikasi pendeteksi plagiarisme. Tadi kita sudah membahas tahapan-tahapan proses dalam aplikasi pendeteksi plagiarisme. Kita juga sudah membahas prinsip-prinsip kerja aplikasi pendeteksi plagiarisme. Dan yang terakhir sudah saya berikan beberapa tips dari pengalaman saya supaya karya ilmiah kalian itu bisa lulus dan tidak terdeteksi sebagai hasil plagiat. Jika ada penyampaian saya yang salah, silahkan perbaiki di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang, silahkan juga tambahkan di kolom komentar supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya saya lebih semangat membuat video-video yang berguna dan menarik, dan saya bisa membagikan lebih banyak lagi informasi kepada kalian. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Tonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.